Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue Ilham di channel Investment Geeks. Nah, yang mau gue kabarin adalah IHSG dapat berpotensi turun hingga 3.200 jika teringat tentang dikau jauh di mata, dekat di hati. Oke, skip. Baik lagi sama gue Ilham. So, kali ini materinya adalah tentang market outgeeks atau market outlook ala investment geeks. Hari ini gue mau ngebahas soal forecasting tentang IHSG dan mungkin ntar ngintip-ngintip beberapa saham di LQ45 yang lagi asik-asik. Kira-kira ada nggak potensi untuk dibeli untuk saat ini, bisa untuk jangka pendek ataupun jangka panjang gitu. Oke, langsung aja ya. Gue coba nyalahin recordingnya dari kita player, screen record. Nah, ini dia merupakan tampilan, nih gue maksimalis dulu. Ini merupakan tampilan trading view gue. Kenapa ini warnanya biru semua, nggak ada merah atau hijau? Karena gue cukup terdistract akan hal ini. Gue juga terinspirasi dari salah satu trader luar negeri namanya Roxy FX. Kalau kalian cari di YouTube, fokus gue adalah lebih ke arah price action. Jadi gue melihat pola-pola atau trennya lagi kemana dengan syarat-syarat tertentu sebelum eksekusi. Ketika gue melihat warna yang berbeda, misalnya hijau naik atau merah turun, kadang psikologi gue juga terganggu. Dalam arti bukannya gue gila, tapi lebih ke arah emosi gue terganggu, jadi panik atau sebagai macamnya. So, kita langsung aja yuk ngebahas tentang market outgeeks-nya IHSG. Ini kita lihat kalau garis besarnya masih turun. Gue nggak tahu sampai kapan. Pokoknya sampai corona ini kelar dulu akan terjadi pembalikan arah. Ya, I wish secepatnya. Tapi secara garis besar ini weekly chart ini masih turun. Untuk Fibonacci-nya sendiri baru 50% pun nggak nyentuh ya. 50% pun nggak nyentuh. Kemarin di 38,20% sempat ada rejection. Dia nggak mampu ke atas, makanya dia bertahan di bawah. Kita pakai top down analysis. Habis dari weekly kita ke daily. Nah, di daily-nya sendiri kita bakal breakdown kira-kira ada apa aja sih yang terjadi di sana. Ini di daily-nya, kalau di daily-nya masuk area golden ratio antara 61,8%. Ya, golden ratio sih 61,8%. Tapi ini untuk patokan 50, 55 dan 61,8%. Ini sempat ada rejection juga, dia nggak mampu ke atas, makanya dia ke bawah. Zonanya sementara yang zona-zona merah ini. Nah, apakah ada pola? Kita lihat secara basic analisis teknikal, yaitu support resisten ya. Mungkin teman-teman yang baru mau belajar ataupun teman-teman yang sudah belajar sudah sangat mahir juga, pasti udah kayak tiap hari gue ngeliat support resisten gitu. Tapi ya gue mau bahas aja sedikit. Resisten terdekat IHSG saat ini di level 4.729 dan support terdekat IHSG saat ini adalah 4.451. It means sebelum IHSG menembus level resisten di 4.729 atau 4.730 sampai 4.750, itu tandanya IHSG masih belum ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. So, kalau IHSG belum naik atau di situ-situ aja, ya jangan berharap banyak deh soal kapan kita mau dabung saham atau apa gitu kan. Apalagi gue melihat sesuatu yang kok gini ya gitu. Sebentar. Nih, gue tarik trend line dari sini, dari bawah ke sini. Tuh. Ini mengindikasikan mungkin kalau misal dianalisis ada kayak ketika kita break atau menembus trend line itu mengindikasikan bahwa akan berubah arah gitu ya. Dalam arti gini, misalnya kita lihat, maksudnya berubah arah gimana sih Ham? Ini kan trend line-nya nih. Tuh, garis putih trend line.
Nah, ketika trendline ini ketika candle ini ngebreak si trendline, maka diindikasikan akan mengalami penurunan. Kenapa bisa mengalami penurunan? Karena kan sebelumnya naik nih. Sebelumnya naik. Kalau misalnya emang trennya terus naik, biasanya dia langsung ke atas. Tapi sayangnya dia kan di sini jadinya turun. Dia break di sini akan mengalami penurunan. So, kita akan bahas kira-kira penurunannya valid atau tidak. Valid atau tidaknya, atau ada konfirmasi itu setelah candle tersebut turun di bawah support 4451. Kasarnya gini, ketika si candle ini atau IHSG ini turun di bawah level atau menembus level support 4451, itu lebih apa ya, kayak data pendukung bahwa IHSG khususnya berpotensi, gue bilang berpotensi ya, jadi nggak pasti, berpotensi melanjutkan penurunannya ke bawah. Sampai level mana? Ini gue coba cek yang terdekat dulu levelnya, gue hapus dulu. Ini gambarnya biar nggak ribet ya. Pakai mungkin teman-teman juga sering mendengar namanya Fibonacci eksternal. Paling terdekat ini untuk sangat terdekatnya di level 4200. Oke, 4200. Tapi kalau misalnya kita catat aja 4200. Kalau misalnya kita pakai Fibo yang agak besar, kira-kira sampai turun ke 3200. Nah, itu yang gue bilang kayak cukup mengkhawatirkan kalau misalnya apa yang terjadi di Indonesia ini, entah corona atau apapun itu, permasalahannya tidak cepat diselesaikan. Ini untuk hint aja sih, jadi buat teman-teman tahu nih gambarannya, apakah gue harus investasi sekarang atau tidak. Karena gini, banyak banget, ini secara teknikal ya, gue nggak against terhadap fundamental, karena emang kalau secara fundamental kan value atau nilai saham di market rata-rata udah pada murah ya kan. Tapi ini gue lebih mau sharing mengenai kapan waktunya untuk masuk ke market. Dan ini gambarannya bahwa IHSG masih berpotensi mengalami penurunan hingga worst case-nya adalah 3200. Jadi yang di sini tuh sebenarnya kayak naik sementara gitu, kayak hanya menyenangkan, kayak cie IHSG naik, padahal masih turun, berpotensi. Yeah. Itu. So, segitu aja sih kalau misalnya untuk IHSG. Kita ke ini, ke LQ45, kita hunting. Langsung di daily-nya aja. Oke, let's go, please internet, please. Ayo dong. Nah, Aces ini trennya masih naik. Salah kok, Fibo sih. Trennya masih naik. Apakah ada potensi naik lagi? Kita lihat. Bisa ada potensi naik ketika harganya itu menembus level 1350. Jadi ketika harganya menembus 1350, mungkin kita bisa beli. Tapi gue pengen reminder aja bahwa secara garis besar IHSG masih turun. Ya, risiko ditanggung masing-masing ya. Gue tidak menyarankan Anda untuk membeli, tapi kalau mau membeli bebas ya. Aces. Terus ADRO ini secara garis besar ternyata masih turun, tapi kemarin kita lihat di 50 ini zonanya. Apakah ada kenaikan? Gue belum suggest untuk membelinya saat ini. Simpel itu analisisnya. Akra ada retrace di sini, ada retracement di zona ini. Bisa dicicil ketika menembus level 2420 ya. Antam kalau di forex emang lagi asik aja gold. Antam apakah bisa
berpotensi naik ya, gue masih bilang berpotensi naik ketika dia bisa menembus levelnya 565. Tapi ini ada rejection kecil sih, cuman gue nggak tahu, bisa aja dia tembus di level dari level 500. Antam. Terus Astra dilihat masih sideways, ini skip aja. Terus ini BBCA, perbankan masih turun, ini jelas sekali. BBNI juga masih nggak jelas. BBRI apalagi nih, cuman ini sih di support, kita lihat aja. Kalau bisa nggak kalau misalnya nggak nemu support area zone ini, ada berpotensi untuk naik. Tapi ya next analisis lah, lebih mendetail. Ini kan cuma seliwer-seliweran. Terus BBTN no, BMRI no. BRPT sempat mengalami kenaikan cukup drastis. Kita bisa lihat di zona ini atau di support ini. Apakah ada pembalikan? Jika ada pembalikan arah di sini, ada potensi pembalikan, bisa diambil, dicicil. Konfirmasinya tuh sebenarnya di atas ini, di atas 1290. Jadi ya kita lihat aja apakah di zona ini nih, mana sih, aduh ya, pokoknya di zona itu deh, di zona sini apakah ada pembalikan. Kalau ada pembalikan, ada berpotensi untuk naik BRPT. BSD belum, BTPS belum. Cepin untuk mau masuk sekarang kayaknya nanti deh, nunggu agak ada penurunan. CTRA no, ERA no, nih ERA break lagi, berpotensi ya pahit-pahitnya itu ke level 1025. Excel no. Gudang garam, gue cukup melihat dua saham yang menarik sih. Keren sih Gudang Garam. Kemarin dia tembus, hari ini tembus di level 46.100. Ya resisten berikutnya, target berikutnya di level 53.200. Sekitar berapa persen sih? 13%, lumayan. Apakah dia mau ngambil? Terserah kalian. Ini gue cuman ngasih insight-nya aja. HMSP juga kan. HMSP kita lihat ya, ini supportnya sangat kuat, cukup kuat. Kenapa? Karena ini ada, kita lihat di level itu ada dua kali resisten yang habis menyentuh balik. Kita lihat kalau misalnya di sini nggak mampu, ya berpotensi untuk ke bawah. Kalau misalnya menembus ini terus retrace, ya kalian ambil. Baik lagi, terserah kalian. ICBP no. Inco. Gue ragu-ragu, berarti gue ngambil. Gue nggak menyarankan. INDF masih sideways. Terus INKP ini bisa kayak gini. Kalau ada namanya polanya penan, kalian cari aja di Google. Kalau misalnya ini bisa menembus dari sini, targetnya adalah ini ini mana sih, ini di copy sini sekitar 8.050, atau kalau Fibonya sekitar ya mana sih, ya 8.050 lah, level situ target profitnya tertinggi. INKP kalau misalnya nembus ya. INTP no. ITMG no. Javano, Jasa Marga kemarin sih sempet, rencananya gue udah ini sih pengen ngambil waktu itu, adanya di sini udah break.
Kan ini double top, di sini double top. Sorry, double bottom. Cuman nggak jadi ngambil, ternyata dia udah naik segini. Dan apakah dapat berpeluang kembali? Ya ada potensinya ketika bisa break di atas 3670. Balik lagi disclaimer on. Disclaimer on di sini adalah analisis gue belum tentu valid, bisa aja salah. Kalbe Pharma, kalau misalnya dia reject terus nggak mampu ke bawah, ya ada berpotensi naiknya sampai berapa ham? Naiknya sampai, gua ambil di sini deh 224 1675 targetnya. LPPF no, MNCN no karena masih ke bawah banget. Pegas, wow, Pegas. I think it's another opportunity if Pegas can break resisten di 870. Targetnya sampai mana, Ham? Targetnya sampai, ya pahit-pahitnya sih apa namanya, Firaunnya sih segini ya, 1210 ya. Itu sekitar berapa persen sih? Saya tak close dulu. %39. Pegas, PTBA kemarin sempat analisis, drop lagi ternyata. Ya namanya market kan nggak 100%, gue bilang kan. Targetnya di sini 21%, tapi dia turun di sekitar sini karena emang IHSG juga lagi drop. It's okay, part of pasar modal. Nino, SMA masih sideways nih. Terus SMGR no, ini Sril no. Tebik. Kalau Tebik gue nunggu di ini. Kalau Vibo tuh nggak valid ya, gue juga lagi belajar sama teman gue, senior gue bilang kalau ini cuma indikasi, cuma alat bantu, nggak valid ya. Kalau misalnya mau beli Tebik, kita lihat di 950, 950. Telkom no. Tower no. UNTR no. Unilever kemarin gue juga sempat nganalisis ketika masih ada di sini, ternyata dia tembus. Wow, it's a cool thing. Unilever kalau misalnya tembus ini cakep nih, 8.500, cakep. Wika no. Pas kita no, kemarin sempat analisis juga, dia ada rejection di sini. Acces, udah balik lagi. Itu aja sih paling. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar analisis, gue juga ada komunitas investasi buat teman-teman yang pengen belajar analisis. Pertama kali pengen tahu saham itu apa dan sebagainya macamnya, ya kesana aja, tinggal kesana aja. Nanti gue tulis di deskripsi bawah. Semoga analisis gue kali ini bermanfaat. Kalau misalnya ada yang mau tanya, kalau misalnya ada saham yang pengen dianalisis, ya tinggal drop bawah aja. Nanti insya Allah bakalan gue bikin juga videonya di YouTube. Gue Ilham, undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di episode berikutnya. Dan pesan gue gini sih, kalau misalnya di pasar modal itu nggak ada opportunity, kalian bisa mungkin ke reksadana ataupun emas ataupun forex, kripto mungkin dan sebagainya macamnya. So jangan berpatokan dari satu instrumental. Pokoknya carilah opportunity yang lain gitu. Gue Ilham, undur diri dulu. Jangan lupa untuk subscribe channel gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.